Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tammati shalihah. Tidak berhenti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah yang kita tahu hanya dengan rahmatnya, hanya dengan nikmatnya kita dapat melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat, bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Bisa antuna amalkan ketika antuna membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kemarin kita sudah selesai idgham sesuai dengan kesempurnaannya. Idgham hukum idgham dari jenis makhraj dan sifatnya maupun dari jenis sisi kesempurnaannya. Insyaallah pada pagi hari ini akan kita lanjutkan ke rumus hukum mat. Buka halaman 58. Udah buka semua bukunya. Kita merajaah sedikit di pertemuan kita sebelumnya. Buka halaman 56. Di situ ada dua jenis idgham. Yang pertama dari sisi makhraj dan sifatnya. Yang kedua dari sisi kesempurnaannya. Dari sisi makhraj dan sifatnya kita tahu idgham mutamatsilain, idgham mutajannisain, dan idgham mutaqarribain. Sedangkan dari sisi kesempurnaannya secara seluruhan, secara sempurna atau tidak sempurna, ada idgham kamil dan idgham naqis. Selesai dari situ kita ke rumus hukum mad. Seperti yang Ustazah bilang di awal, huruf mad hanya ada 3. Alif, ya, dan waw. Alif, ya, sukun, dan waw, sukun. Kita masuk ke rumusnya. Yang pertama ada mad asli atau mad tabi'i, yaitu terjadi apabila harokat fathah bertemu dengan alif, harokat kasroh bertemu dengan ya sukun, harokat dhammah bertemu dengan waw sukun, maka kita membacanya 2 harokat. Saya ulangi lagi, apabila harokat fathah bertemu dengan huruf alif, harokat kasroh bertemu dengan huruf ya, dan harokat dhammah bertemu dengan huruf waw, maka kita baca panjang 2 harokat. Itu yang dinamakan mad asli atau mad tabi'i. Harokat fathah ketemu alif, harokat kasroh ketemu ya sukun, harokat dhammah ketemu waw sukun, maka kita bacanya 2 harokat. Mad asli, mad
asli, masih asli gitu. Apabila fathah bertemu dengan huruf alif, harokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun, dan dhammah bertemu dengan huruf waw sukun. Ada juga mat lain yang masih termasuk di dalam mat asli. Pembagian dari mat asli ada mat iwad, ada mat silah sughra, dan ada mat tabi'i harfi. Kita bahas satu-satu. Mat asli dulu. Ini yang sudah saya katakan tadi, huruf mat ada 3, yaitu waw sukun, ya sukun, dan alif. Pengertian mat asli atau mat tabi'i yaitu huruf yang berharokat fathah bertemu dengan huruf alif, dan juga huruf yang berharokat kasroh kemudian bertemu dengan ya sukun, maupun huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Cara membacanya kita panjangkan 2 harokat. Fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya sukun, dan dhammah ketemu waw sukun. Kita bacanya kita panjangkan 2 harokat. Misalnya huruf yang berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif, atau di Al-Quran diganti dengan tanda alif kecil seperti ini, maka kita bacanya kita panjangkan 2 harokat. Lihat catatannya. Untuk lafaz Allah tetap dibaca panjang walaupun harokatnya tidak berdiri. Nah, kita sering jumpain di dalam Al-Quran, di ayat yang kita baca, lafaz Allah harokatnya tetap seperti ini, tidak berdiri, tidak berdiri seperti alif kecil, tetapi kita tetap membacanya dengan 2 harokat. Untuk lafaz Allah tetap dibaca panjang walaupun harokatnya tidak berdiri. Jadi wajib kita bacanya 2 harokat. Tetap kita baca 2 harokat walaupun harokat fathahnya tidak berdiri. Bismillah. Di sini juga huruf mim berharokat fathah ma kemudian bertemu dengan alif kecil seperti ini, maka kita panjangkan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panjangkan 2 harokat, jangan 4 harokat, karena dia mat asli. Jadi kita bacanya 2 harokat. Fathah bertemu dengan alif, kita baca 2 harokat, mat asli. Begitu juga dengan harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Harokat kasroh bertemu dengan ya sukun, atau sering di tengah-tengah ayat yang kita baca ditandai dengan seperti ini. Ini juga bantuan untuk kita supaya ingat kita bacanya 2 harokat. Kita panjangkan 2 harokat. Di sini kita lihat huruf H ini berharokat kasroh, kemudian setelahnya ya sukun, jadi kita bacanya 2 harokat, dinamakan mat asli. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Karena dia di akhir ayat jadinya mat jaiz. Afan, dia termasuk mat jaiz. Ini alladzina
huruf dzal ini berharokat kasroh, kemudian setelahnya bertemu dengan ya sukun, maka kita bacanya kita panjangkan 2 harokat. Siratal ladzina, 2 harokat. Ini juga alaihim, la berharokat kasroh, kemudian setelahnya baru ya sukun. Berharokat kasroh, kemudian setelahnya ya sukun. Mim, yang ini mim, huruf mim yang berharokat fathah ma, kemudian bertemu dengan huruf alif kecil, kita bacanya kita panjangkan 2 harokat. Maliki yaumiddin, 2 harokat. Ini juga ya bertasydid ini berharokat fathah, kemudian setelahnya bertemu dengan huruf alif, maka kita panjang 2 harokat. Iyyaka, iyyaka. Begitu juga dengan harokat dhammah bertemu dengan waw sukun atau ditandai di dalam Al-Quran kita dengan waw kecil seperti ini agar kita ingat. Seperti di sini kita lihat huruf do ini berharokat dhammah, kemudian setelahnya bertemu dengan huruf waw sukun, maka kita baca panjang 2 harokat. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, dubi, kita panjangkan 2 harokat, bukan ghairil maghdubi, bukan seperti itu. Kita panjangkan 2 harokat. Mad asli ini terbagi lagi. Nah, yang pertama mad iwad, maddul iwad, yang terjadi kita baca apabila waqaf atau berhenti pada huruf yang berharokat fatatain yang setelahnya alif atau hamzah yang berharokat fatatain, maka kita baca panjang 2 harokat. Apabila waqaf pada huruf yang berharokat fatatain yang setelahnya ada huruf alif atau hamzah yang berharokat, maka kita baca panjang 2 harokat. Maksudnya apabila di dalam satu ayat itu di akhir ayat atau ada tanda waqaf, ada tanda berhenti yang seperti lam kecil, seperti jim kecil. Nah, itu apabila waqaf pada huruf yang berharokat fatatain di dalam satu ayat itu, di akhir ayatnya hurufnya berharokat fatatain dan setelahnya ada huruf alif, maka kita panjangkan 2 harokat. Ataupun ada hamzah, ataupun dalam satu ayat itu ada hamzah yang berharokat fatatain di akhir ayat, maka kita bacanya kita panjangkan 2 harokat walaupun gak ada huruf alif di setelah hamzah ini, tetap kita baca 2 harokat. Contohnya, coba antunna buka halaman
Sebentar. Halaman 25 surah Asy-Syarah. Buka halaman 25, ada surah di situ. Ayat kelima. Lihat huruf ro yang di akhir ayat itu berharokat fatatain. Kemudian setelahnya ada huruf alif. Maka kita bacanya 2 harokat. Kita panjangkan 2 harokat. Apabila, baca tadi pengertiannya, waqaf pada huruf yang berharokat fatatain yang setelahnya ada huruf alif, maka kita baca 2 harokat. Fa inna ma'al usri yusra. Kita panjangkan 2 harokat. Fa inna ma'al usri yusra. 2 harokat, bukan fa inna ma'al usri yusr, bukan seperti itu, tapi kita membacanya kita panjangkan 2 harokat. Setelahnya juga ayat 6 huruf ro juga berharokat fatatain yang setelahnya ada huruf alif, maka kita panjangkan berapa harokat? 2 harokat, bukan 4 harokat, 2 harokat. Karena dia termasuk mad asli. Mad asli hanya dibaca 2 harokat. Inna ma'al usri yusra, 2 harokat aja. Fahimtun? Fahimna insyaallah. Kemudian hamzah yang berharokat fatatain, walaupun gak ada huruf alif setelahnya, tetap kita baca 2 harokat. Insyaallah besok Ustazah tunjukkan contoh-contohnya ya. Kita lanjut. Mad silah sugro atau mad silah qasirah. Apa itu Ustazah mad silah sugro dan mad silah qasirah? Terjadi apabila ha domir. Antuna ada belajar tentang domir nggak di pelajaran nahwu atau belum? Nah, di dalam Al-Quran ketika kita membaca ayat Al-Quran terdapat ha domir. Jadi apabila ha domir, hu atau hi yang berharokat dhammah atau berharokat kasrah, sebelum dan sesudahnya bukan sukun, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, maka kita panjangkan 2 harokat. Maksudnya ketika kita membaca Al-Quran dan kita bertemu di dalam Al-Quran itu ada ha domir seperti ini, yang sebelumnya tidak sukun dan yang setelahnya tidak berharokat sukun ataupun tidak bertemu dengan hamzah, maka kita bacanya 2 harokat. Tapi hanya khusus di harokat dhammah dan harokat kasroh. Di dalam Al-Quran biasanya dibantu dengan waw kecil setelah huruf ha domir ini atau tanda panjang seperti ini. Tanda panjang seperti ini. Nih, yang saya tunjuk ini. Di dalam Al-Quran. Coba antuna buka halaman 49. Coba antuna buka buku kita halaman 49 tadi. Udah?
di contoh ayat yang paling akhir dapat di situ ada ha yang berharokat, ha domir itu yang berharokat kasroh, kemudian ditandai dengan tanda panjang, tanda bantu panjang. Nah, yang seperti ini. Sudah bacakan? Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Itu di kata dunihi. Nah, ha domir yang berharokat kasroh, yang sebelumnya dan setelahnya nggak ada huruf sukun dan juga bukan huruf hamzah, maka kita baca dua harokat khusus di ha domir, khusus di huruf ha domir yang berharokat domah dan berharokat kasroh. Berharokat fathah tidak termasuk. Kita panjangkan dua harokat. Kemudian ada juga mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi ini juga kita baca dua harokat. Lihat, terjadi di setiap alif pada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang terputus-putus, seperti alif, lam. Nah, itu kan terputus-putus. Kita baca dua harokat pada 5 huruf ini. Huruf ha, huruf ya, huruf to, huruf ha, dan huruf ro. Pada setiap alif yang terdapat di huruf ha, huruf ya, huruf to, huruf ha, dan huruf ro, kita baca dua harokat. Seperti di surah Toha. Nah, banyak surah kita yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Pada setiap alif yang terdapat pada 5 huruf ini, kita bacanya dua harokat. Jadi mad asli itu kita tandai, kita baca dengan dua harokat. Mad asli dibaca dua harokat. Karena asli, mad asli dibaca dua harokat. Huruf mad asli itu hanya ada 3. Huruf mad ada 3. Yang dimaksud dengan hukum mad asli adalah ketika huruf yang berharokat fathah bertemu dengan huruf alif, huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, dan huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Hanya itu rumusnya. Huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif, berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Dibaca dua harokat. Di dalam mad asli ini ada mad iwad, mad silah sughra, mad silah qasirah, dan mad tabi'i harfi. Mad-mad tersebut termasuk di dalam bagian mad asli. Berarti mad iwad, mad silah sughra, mad silah qasirah, mad tabi'i harfi kita baca
2 harokat karena dia termasuk bagian dari mad asli, ya kan? Kita lihat di sini mad iwad, contohnya ada di sini rupanya semuanya. Huruf yang berharokat fatatain bertemu alif, kemudian setelahnya waqaf, ataupun hamzah yang berharokat fatatain setelahnya waqaf. Ini wal jibala autada, huruf dal ini berharokat fatatain kemudian bertemu dengan alif, maka kita baca 2 harokat, bukan kita berhentikan, tapi kita baca 2 harokat. Ini juga contoh yang kedua, fi dinillahi afwaja, kita panjangkan 2 harokat karena dia fatatain kemudian bertemu dengan huruf alif di akhir ayat. Kita lihat yang hamzah. Ini hamzah. Hamzah yang berharokat fatatain. Walaupun tidak bertemu dengan alif, tetapi tetap kita baca panjang 2 harokat. Rijalan katsiran wa nisaa. Kita baca 2 harokat. Kita baca catatannya, kecuali kita baca catatannya sama-sama. Pada huruf tak marbutah yang berharokat fatatain apabila berada pada akhir ayat dan waqaf, maka dibaca ha sukun tanpa dipanjangkan. Dan huruf tak marbutah bukan termasuk mad iwad. Pada huruf tak marbutah yang berharokat fatatain apabila berada pada akhir ayat dan waqaf, maka dibaca ha sukun tanpa dipanjangkan. Nih, berarti terkecuali huruf tak marbutah yang berharokat fatatain, tidak kita baca 2 harokat, melainkan kita sukunkan seperti ha sukun. Kita baca seperti kita baca ha sukun. Di sini kita lihat ada tak marbutah yang berharokat fatatain. Yatlu suhufam mutahharah. Nah, kita bacanya langsung seperti ha sukun dan dia bukan termasuk mad iwad. Pengecualian di sini. Jika tak sampan termasuk mad iwad, tetapi tak marbutah bukan mad iwad. Di sini juga ada penjelasan mad silah sughra dan mad silah qasirah. Ha dhamir yang berharokat kasrah atau yang berharokat dhammah sebelum dan sesudah hurufnya bukan sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, maka kita baca 2 harokat. Ini contohnya. Ha dhamir yang berharokat dhammah sebelumnya lam berharokat fathah bukan sukun. Setelahnya ma mim berharokat fathah ma bukan sukun dan juga bukan hamzah, maka kita bacanya 2 harokat. Ditandai dengan waw kecil seperti ini biasanya di dalam Al-Qur'an untuk mempermudah kita membacanya. Lahu ma fis samawat, ya kan? Lahu ma, kita panjangkan 2 harokat di ha dhamirnya tadi. Kemudian mad tabi'i harfi. Setiap alif yang ada pada 5 huruf ini, ha, ya, to, ha, dan ro, kita bacanya 2 harokat. Contohnya huruf ha pada
kalimat hamim kita baca hanya 2 harokat. Hamim, seperti itu. Ya, huruf ya dan huruf ha kita baca 2 harokat. Nah, ini udah ada di keterangannya di sini. Sama juga huruf ya di kalimat Yasin. Ya-nya kita baca 2 harokat. Huruf to dan huruf ha 2 harokat juga. Huruf ro pada kalimat ini kita baca juga 2 harokat. Lihat catatannya. Huruf muqatta'ah adalah potongan-potongan huruf yang ada pada awal sebagian surah dalam Al-Quran, dibaca sesuai dengan huruf hijaiyah yang udah Ustazah bilang tadi. Sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita sambung minggu besok. Ustazah harap antuna rajin-rajin merojaah sendiri di rumah pelajarannya. Tetap semangat. Semoga Allah ganti semangat kita dengan pahala yang besar di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.